Assalamualaikum. Kembali lagi di channel saya. Sebelumnya, yang belum subscribe, tolong subscribe dan aktifkan tanda loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari saya. Abah membaringkan Rini di atas tikar di tengah ruangan. Dia mulai membaca doa dalam bahasa Arab. Suaranya dalam dan penuh penghayatan, membuat suasana ruangan terasa khusyuk tapi juga mencekam. Luka ini bukan luka biasa. Ini adalah bekas cakar makhluk gaib. Racunnya sudah menyebar ke dalam tubuhnya, kata Abah sambil memeriksa lengan Rini. Apa yang harus kita lakukan, Bah? Tanyaku dengan cemas. Kita harus memanggil kembali Sukmanya. Kalau tidak, dia tidak akan bertahan. Aku merasa takut, tapi juga lega, karena akhirnya ada seseorang yang tahu apa yang harus dilakukan. Abah menyiapkan berbagai benda untuk ritual. Air yang telah didoakan. Dia memintaku untuk duduk di dekat Rini dan memegang tangannya. Apapun yang terjadi, jangan lepaskan tanganmu, kata Abah dengan tegas. Aku mengangguk, meskipun tanganku gemetar. Abah mulai melantunkan doa-doa yang lebih panjang, dan suasana ruangan berubah. Angin dingin tiba-tiba berhembus, membuat nyala lilin bergoyang. Rini mulai bergerak-gerak lagi, tapi kali ini lebih liar. Matanya terbuka, dan dia menatapku dengan tatapan kosong yang membuatku merinding. Tolong aku. Suara Rini terdengar dari tempat lain, seperti menggema di dalam ruangan. Dia berteriak keras, tetapi Abah tidak berhenti. Sukmanya sudah dekat, kata Abah. Tapi ada sesuatu yang menahannya. Apa itu, Bah? Tanyaku. Dendam dari makhluk yang mencakarnya. Kita harus menghancurkan ikatannya. Abah melanjutkan ritual, dan akhirnya tubuh Rini berhenti bergerak. Matanya kembali normal, tetapi dia masih tidak sadarkan diri. Dia akan baik-baik saja, tapi ini belum selesai. Makhluk itu masih mengincarnya, kata Abah. Malam itu, rumah Abah terasa sangat hening. Meskipun aku tahu ada badai yang terjadi luar. Suara angin yang merderu, dedaunan yang berterbangan, dan petir yang sesekali menyambar menciptakan suasana menakutkan. Aku duduk di samping Rini, menggenggam tangannya yang dingin. Wajahnya tampak pucat, napasnya masih tersengal, dan keringat dingin terus mengalir dari dahinya. Abah duduk di sudut ruangan. Matanya terpejam seperti sedang merenung atau berdoa. Aku tidak berani mengganggu, tetapi pikiranku penuh dengan pertanyaan. Kenapa Rini yang menjadi korbannya? Abah, akhirnya aku memberanikan diri untuk berbicara. Abah membuka matanya perlahan. Tatapannya begitu dalam dan tenang. Apa yang ingin kamu tanyakan, Nak? Kata Abah. Kenapa makhluk itu mengincar Rini? Apa karena dia pernah masuk ke hutan larangan? Tanyaku dengan suara bergetar. Abah menghela nafas panjang. Makhluk itu bukan hanya penghuni hutan. Ia adalah bagian dari dendam masa lalu.
Kau tahu, ada ikatan antara Rini dan nenek moyang makhluk itu. Aku yang mendengarnya merasa bulu kuduku berdiri. Ikatan apa, Bah? Sejarah keluarga Rini penuh dengan rahasia kelam. Dendam itu diwariskan dari generasi ke generasi. Luka yang ada di tubuh Rini adalah tanda bahwa makhluk itu ingin mengambilnya sebagai korban terakhir. Jawab Abah. Aku menggigit bibir, mencoba menahan ketakutan yang menjalar di tubuhku. Apa yang bisa kita lakukan untuk menghentikannya, Bah? Abah berdiri dan mengambil sebuah kitab tua dari lemari kayu di sudut ruangan. Kita harus memutuskan ikatan itu. Tapi ini tidak akan mudah. Kita harus kembali ke hutan larangan. Mendengar kata-kata Abah, jantungku seakan berhenti. Kembali ke hutan larangan? Ulangku, tidak percaya. Abah mengangguk. Itu satu-satunya cara. Hutan itu adalah sumber kekuatan makhluk tersebut. Selama ia berada di sana, kita tidak akan bisa melawannya sepenuhnya. Aku menoleh ke arah Rini yang masih terbaring lemah. Tapi Rini, dia tidak mungkin ikut, Bah. Dia bahkan belum sadar. Dia tidak perlu ikut. Kau dan aku yang akan pergi. Aku akan mempersiapkan segala yang diperlukan. Kau harus ikut, Lisa, kata Abah. Aku mengangguk pelan. Meskipun hatiku dipenuhi ketakutan. Aku tahu ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan Rini. Abah mulai menyiapkan perlengkapan. Minyak zaitun yang sudah diberkati, seikat bunga melati, dan juga memberikan seutas benang merah kepadaku. Ini adalah pelindung, katanya. Pakailah di pergelangan tanganmu. Jangan sampai putus, apapun yang terjadi. Aku mengikat benang itu di pergelangan tanganku, merasa sedikit lebih aman, meskipun rasa takut masih mengantuiku. Perjalanan ke hutan larangan malam itu terasa seperti mimpi buruk. Langit mendung, tanpa bintang atau bulan yang menyinari jalan kami. Kami hanya mengandalkan lampu minyak kecil yang dibawa oleh Abah. Lisa, jangan pernah menoleh ke belakang, kata Abah tiba-tiba, namun suaranya tegas. Aku menelan ludah, merasa bulu kuduku meramang. Kenapa, Bah? Karena makhluk itu akan mencoba mengecohmu. Jika kau menoleh, dia akan tahu kau takut, dan dia akan semakin kuat. Aku mengangguk, meskipun kakiku terasa berat setiap kali melangkah. Hutan larangan semakin mendekat, dan aku bisa merasakan hawa dingin yang memancar dari dalamnya. Ketika kami melangkah masuk, suasana langsung berubah. Angin berhenti berhembus, dan keheningan yang tidak wajar menyelimuti kami. Pohon-pohon besar di sekitar kami tampak seperti memiliki mata, mengawasi setiap langkah kami. Abah, tempat ini terasa hidup, bisikku. Abah hanya mengangguk, matanya tajam menatap ke depan. Tetap fokus. Jangan biarkan pikiranmu kosong. Setelah berjalan beberapa saat, kami tiba di sebuah area terbuka yang aku kenali. Itu adalah tempat di mana aku dan Rini melihat pondok tua sebelumnya. Tapi kali ini, pondok itu sudah tidak ada.
Yang tersisa hanyalah lingkaran tanah yang hangus, seolah-olah tempat itu telah dilalap oleh api. "Dia di sini," kata Abah dengan suara pelan tetapi penuh kewaspadaan. Aku merasakan hawa dingin di tengkukku dan suara langkah berat terdengar dari arah kegelapan. Bayangan besar muncul, sama seperti yang aku lihat sebelumnya. Makhluk itu berdiri di depan kami. Matanya yang merah menyala menatap langsung ke arahku. "Dia tahu kau takut. Jangan biarkan dia mendekat," kata Abah. Makhluk itu menggeram. Suara yang membuat seluruh tubuhku bergetar. Dengan gerakan cepat, dia melompat ke arah kami. "Lisa, ambil bunga melati itu dan lemparkan ke arahnya," seru Abah. Aku meraih bunga melati dari kantongku dan melemparkannya ke makhluk itu. Ketika bunga itu mengenai tubuhnya, makhluk itu berteriak kesakitan dan mundur beberapa langkah. Abah mengambil kerisnya dan mulai melantunkan doa. Cahaya putih keluar dari keris itu, menerangi kegelapan di sekitar kami. Makhluk itu tampak marah, tetapi juga ketakutan. "Kita harus memutuskan ikatan ini sekarang," kata Abah. Dia mendekati makhluk itu, mengayunkan kerisnya dengan gerakan cepat. Makhluk itu mengeluarkan suara jeritan yang sangat keras, tetapi perlahan-lahan tubuhnya mulai menghilang, menjadi asap hitam yang lenyap di udara. Setelah makhluk itu menghilang, aku merasa seolah-olah beban berat telah terangkat dari dadaku. Tapi aku tahu, ini belum selesai. Kami harus keluar dari hutan ini secepatnya. "Lisa, cepat, jangan buang waktu," kata Abah. Kami berlari sekuat tenaga, mencoba menemukan jalan keluar. Tapi hutan ini tampak seperti berubah. Jalannya menjadi lebih sulit dilalui. "Apa yang terjadi, Bah? Kenapa kita tidak bisa keluar?" tanya aku panik. "Hutan ini mencoba menahan kita. Tapi jangan menyerah. Teruslah berjalan," jawab Abah. Akhirnya, setelah apa yang terasa seperti berjam-jam, kami melihat cahaya di kejauhan. Itu adalah pintu keluar dari hutan larangan. Ketika kami kembali ke rumah Abah, aku langsung berlari ke kamar ini. Dia masih terbaring di sana, tapi wajahnya tampak lebih tenang. Aku merasa lega, berpikir bahwa semuanya sudah berakhir. Tapi tiba-tiba, tubuh Rini mulai bergerak-gerak lagi. Matanya terbuka, tapi kali ini dia menatapku dengan tatapan yang aneh. "Lisa," suaranya pelan, hampir seperti bisikan. "Rini, kau sudah sadar?" tanyaku, mencoba mendekatinya. Tapi sebelum aku bisa menyentuhnya, dia beras dan jatuh pingsan. "Abah, ada apa dengan Rini?" aku berteriak. Abah masuk ke ruangan dengan tergesa-gesa. Dia memeriksa denyut nadinya dan menggelengkan kepala. Sukmanya belum sepenuhnya kembali. "Apa maksudnya, Bah?" Makhluk itu mungkin sudah lenyap, tetapi bekas cakarnya masih ada di tubuh Rini. Itu adalah penghubung yang membuat sukmanya tidak bisa kembali sepenuhnya. Aku merasa putus asa. Lalu, apa yang harus kita lakukan, Bah?
Abah menatapku dengan tatapan serius. Setelah kejadian di hutan, aku merasa lega. Meskipun Rini masih belum sepenuhnya pulih, dia kini tampak tenang, tetapi napasnya masih berat. Suhu tubuhnya kadang turun drastis, membuatku khawatir. Abah juga tidak banyak bicara, hanya memandangi langit malam dari teras rumahnya, seolah sedang memikirkan sesuatu yang berat. Malam itu terasa berbeda. Angin bertiup lebih dingin dari biasanya, dan suara binatang malam terdengar jauh lebih nyaring. Aku duduk di ruang tengah sambil menggenggam tangan Rini. Sesekali aku melirik ke arah Abah yang masih terdiam di luar. Abah, apa yang terjadi? Apa yang masih menghalangi Sukma Rini untuk kembali? Tanyaku dengan suara bergetar. Abah menghela nafas panjang, lalu masuk ke dalam rumah. Wajahnya terlihat lebih tua dan lelah. Nisa, ada sesuatu yang belum aku ceritakan. Sesuatu yang bahkan aku sendiri takut untuk mengungkapkannya. Aku menatapnya dengan penuh rasa penasaran dan ketakutan. Apa itu, Bah? Abah menatap mataku dalam-dalam, seolah ingin memastikan bahwa aku siap mendengar apa yang akan dia ceritakan. Nenek tua yang kamu temui di hutan itu, dia bukan sekedar nenek biasa. Dia adalah istriku. Dia adalah nenek moyang dari makhluk yang kalian hadapi. Aku tertegun, tidak tahu harus berkata apa. Istri? Bagaimana mungkin? Bukankah dia sudah lama mati? Potong Abah. Setidaknya itulah yang kupikirkan. Tapi nyatanya, dia tidak benar-benar mati. Ruhnya telah terikat dengan iblis karena perjanjian yang dia buat di masa lalu. Abah berjalan mondar-mandir, jelas terlihat gelisah. Namanya Nyai Wulan. Dia adalah wanita yang sangat kucintai dulu. Tetapi hatinya dipenuhi dendam. Dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa aku menikah lagi setelah dia hilang. Aku merasa bulu kuduku berdiri. Jadi, dia adalah penyebab semua ini. Dia yang mengirim makhluk itu. Abah mengangguk. Bukan hanya itu. Dia juga mengincar ini. Karena dia tahu aku akan melakukan apa saja untuk melindungi kalian. Lalu, apa yang harus kita lakukan, Bah? Apakah kita harus menghadapinya lagi? Tanya aku dengan suara gemetar. Iya, aku harus pergi menemuinya. Ini adalah tugas yang harus kuselesaikan sendiri. Tapi aku butuh kau untuk tetap di sini dan menjaga Rini. Jawab Abah tegas. Meskipun Abah memintaku untuk tetap tinggal, aku merasa tidak bisa membiarkan dia pergi sendirian. Ketika dia bersiap-siap dengan perlengkapannya, aku memutuskan untuk mengikutinya. Lisa, kau tidak perlu ikut, kata Abah ketika dia melihatku berjalan di belakangnya. Aku tidak bisa membiarkan Abah menghadapi ini sendirian. Aku juga punya tanggung jawab untuk Rini. Jawabku dengan tegas. Abah menatapku sejenak, lalu mengangguk. Baiklah,
Tapi kau harus bersiap menghadapi apapun. Baiklah, Mbah. Kami kembali memasuki hutan larangan. Tetapi kali ini, suasananya terasa jauh lebih mencekam. Kabut tebal menyelimuti jalan, dan suara-suara aneh terdengar dari segala arah. Langkah kaki kami seperti menggema di tanah yang lembab, membuatku merasa seperti ada sesuatu yang mengikuti kami. Lisa, ingatlah, jangan pernah biarkan pikiranmu kosong. Jika kau mulai merasa takut, ingatlah doa yang diajarkan orang tuamu, kata Abah. Aku mengangguk, meskipun hatiku masih dipenuhi kegelisahan. Setelah berjalan selama beberapa jam, kami akhirnya tiba di sebuah tempat yang tampak seperti altar tua. Di tengah-tengahnya berdiri seorang wanita tua dengan rambut panjang berwarna abu-abu. Matanya menyala merah dan senyumnya penuh dengan kebencian. Wulan, terdengar suara Abah yang berat. Wanita tua itu tertawa kecil. Kau akhirnya datang, Ki Samardi. Sudah lama aku menunggumu. Aku bisa merasakan kebencian yang memancar dari wanita itu. Dia tidak hanya marah pada Abah, tetapi juga pada seluruh dunia. Kenapa kau lakukan ini, Wulan? Kenapa kau tidak bisa pergi dengan tenang? Tanya Abah. Tenang? Bagaimana aku bisa tenang setelah kau meninggalkanku dan menikahi wanita lain? Kau pikir aku tidak tahu? Nyai Wulan tertawa lagi. Wulan, itu sudah puluhan tahun yang lalu. Aku mencarimu, tapi kau menghilang. Aku tidak punya pilihan lain, kata Abah dengan nada penuh penyesalan. Tapi aku masih di sini. Aku tidak pernah pergi. Aku hanya terikat pada perjanjian yang aku buat untuk mendapatkan kekuatan. Kau yang meninggalkanku, katanya Wulan. Aku merasakan hawa dingin yang semakin intens. Tanah di bawah kami mulai bergetar, dan akar-akar pohon di sekitar kami mulai bergerak, seolah-olah hidup. Wulan, ini cukup. Biarkan Rini pergi. Biarkan semua ini berakhir, kata Abah. Tidak. Aku akan terus menghantui kalian. Aku akan memastikan kau merasakan penderitaan yang sama seperti yang aku rasakan, balasnya Wulan. Aku melihat Abah memanggil kerisnya, tapi dia tidak bergerak. Dia tampak ragu, seolah-olah tidak ingin melukai wanita yang pernah dia cintai. Abah, kita harus melakukan sesuatu, seruku. Tunggu, Lisa. Aku harus mencoba bicara dengannya dulu, jawab Abah. Bicara? Setelah semua ini, dia tidak akan mendengarkan, Abah. Nyai Wulan tertawa kecil. Gadis ini benar. Aku tidak akan berhenti sampai kau menderita, Ki Samardi. Ketika Nyai Wulan mengangkat tangannya, angin kencang tiba-tiba berhembus, hampir membuat jatuh. Pohon-pohon di sekitar kami bergoyang keras, dan suara gemuruh memenuhi udara. Aku harus melakukannya, kata Abah dengan suara berat. Dia mulai melantunkan doa dan cahaya putih keluar dari kerisnya. Nyai Wulan berteriak kesakitan, tapi dia tidak mundur.
Kau pikir doa itu cukup untuk menghentikanku? Dia kemudian mengangkat lagi, dan makhluk besar yang kami temui sebelumnya muncul dari balik bayangan. Kali ini, dia tampak lebih besar dan lebih menakutkan. "Lisa, lemparkan bunga melati itu," seru Abah. Aku mengambil bunga melati dari kantongku dan melemparkannya ke arah makhluk itu. Sama seperti sebelumnya, makhluk itu mundur, tetapi dia tidak menghilang sepenuhnya. Abah maju ke depan menghadapi Nyai Wulan secara langsung. "Wulan, ini adalah akhir dari semuanya. Aku minta maaf, tapi aku tidak bisa membiarkanmu terus menyakiti orang lain." Dia menusukkan kerisnya ke tanah, dan cahaya putih yang sangat terang memenuhi area itu. Aku menutup mataku, tetapi aku bisa mendengar suara jeritan Nyai Wulan dan makhluk itu. Ketika aku membuka mataku, semuanya sudah berakhir. Nyai Wulan dan makhluk itu lenyap, meninggalkan keheningan yang mencekam. Aku dan Abah berjalan keluar dari hutan dengan tubuh yang lelah. Ketika kami tiba di rumah, Rini sudah sadar. Wajahnya tampak lebih tersenyum ketika melihat kami. "Lisa, Abah, apa yang terjadi?" tanyanya. "Semua sudah selesai, Rini. Kau aman sekarang?" jawabku sambil memeluknya. Abah hanya diam, tetapi aku bisa melihat air mata mengalir di pipinya. Dia telah mengorbankan begitu banyak untuk melindungi kami. Dan aku tahu, dia juga kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Meskipun semuanya sudah berakhir, tahu bahwa pengalaman ini akan terus menghantui kami. Tapi aku juga tahu bahwa kami telah belajar sesuatu yang sangat berharga. Cinta, pengorbanan, dan keberanian adalah hal-hal yang dapat mengalahkan kegelapan. Tidak peduli seberapa kuatnya. Abah menghabiskan sisa hidupnya dengan tenang, sering merenung di bawah pohon besar di halaman rumahnya. Rini dan aku melanjutkan hidup kami. Tetapi kami tidak pernah lupa akan malam itu. Malam di mana kami menghadapinya. Yang masih penasaran, lanjut ke part selanjutnya. Dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya dan subscribe. Assalamualaikum.